Dalam hidup, emosi datang silih berganti. Amarah, kecewa, cemas, takut. Tapi apa jadinya jika kita tak lagi dikendalikan olehnya? Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang kontemplasi bagi jiwa yang lelah, bereaksi dan mulai memilih untuk bertindak. Di sini, kita belajar dari para Stoik. Mereka yang memahami bahwa kedamaian bukan datang dari dunia luar, tapi dari kendali atas diri sendiri. 1-2 prinsip Stoik akan kita renungkan. Bukan sebagai teori, tapi sebagai jalan hidup. Prinsip untuk tetap tenang di tengah badai, jernih dalam tekanan, dan tak tersentuh oleh hal-hal yang tak bisa kita ubah. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang harus berubah, tetapi cara kita memandang dan meresponsnya. Poin pertama, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Ada satu kebenaran sederhana yang kerap kita abaikan. Sebagian besar dari hal-hal yang membuat kita marah, kecewa, gelisah, dan tersiksa sesungguhnya berada di luar kendali kita. Kita ingin dipahami, tapi orang lain memilih salah tafsir. Kita ingin hasil yang baik, tapi dunia tidak selalu adil. Kita ingin rencana berjalan mulus, tapi hidup berjalan dengan caranya sendiri. Dan ketika realitas tak sesuai harapan, muncullah badai dalam dada. Emosi naik, logika turun, kita bereaksi, marah pada orang, kecewa pada keadaan, bahkan membenci diri sendiri. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, dari semua ini, apa yang sebenarnya berada dalam kuasaku? Stoikisme mengajarkan prinsip mendasar. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak. Bukan untuk menjadi pasif atau menyerah pada nasib, tapi untuk memfokuskan energi hidup pada sesuatu yang tidak sia-sia. Dalam Enchiridion, Epictetus menyatakan, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak dalam kendaliku, pikiran dan persepsi, tindakan dan respon, pilihan dan sikap di luar kendaliku, cuaca, perkataan orang lain, kesehatan orang yang kucintai, masa lalu. Kita sering menyiksa diri dengan mencoba mengubah apa yang tak bisa kita ubah. Opini orang, keputusan atasan, bahkan jalan hidup orang yang kita cintai. Kita berharap mereka berubah, padahal yang bisa kita ubah adalah cara kita mempersepsi perlakuan mereka. Kita membiarkan perasaan ditentukan oleh sesuatu yang rapuh dan tidak stabil. Dan itulah mengapa kita lelah. Lihatlah, seorang pelaut bisa mengendalikan arah angin, tapi ia bisa menyesuaikan layarnya. Demikian pula dengan hidup. Kita tak bisa menolak kehilangan, kegagalan, penolakan. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menyikapinya. Dengan keluh kesah atau dengan keberanian. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf, menulis dalam Meditations, kau punya kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa. Sadari ini, dan kau akan menemukan kekuatan. Inilah puncak kedewasaan emosional. Saat kita berhenti menuntut dunia menjadi seperti yang kita inginkan, dan mulai memperkuat diri agar bisa menghadapi dunia sebagaimana adanya. Mungkin kita tidak bisa mengubah lingkungan kerja yang toksik, tapi kita bisa memilih untuk tidak ikut menjadi racun. Mungkin kita tidak bisa membuat semua orang menyukai kita, tapi kita bisa bersikap dengan integritas. Mungkin kita tidak bisa menghindari rasa sedih, tapi kita bisa menolak untuk membiarkannya menguasai hidup. Mengendalikan yang bisa dikendalikan, bukan tentang menyangkal emosi, tapi menundukkannya di bawah kendali akal. Emosi datang dan pergi, seperti awan di langit. Tapi langit itu, akal, kehendak, kesadaran tetap ada dan bisa kita latih. Saat kita mulai memilah antara yang bisa dikendalikan dan yang tidak, kita berhenti hidup dalam ketakutan. Kita tak lagi bergantung pada dunia luar untuk merasa cukup. Dan disitulah kekuatan sejati mulai tumbuh. Kekuatan yang tenang, tanpa pamer, tapi tak tergoyahkan. Maka tanyakan pada dirimu, setiap kali badai datang, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika ya, lakukan sesuatu. Jika tidak, lepaskan dan jaga dirimu agar tetap jernih. Karena mereka yang hidup sesuai kodratnya bukanlah yang tak pernah jatuh, tapi yang tahu kapan harus berdiri dan kapan harus diam. Poin 2. Jangan bereaksi, tapi pilih untuk merespons. Manusia adalah makhluk berpikir. Tapi seringkali, kita hidup seperti makhluk yang hanya memantul terhadap rangsangan. Seseorang berkata kasar, kita marah. Dunia tidak sesuai keinginan, kita kecewa. Seseorang tidak menghargai kita, kita tersinggung. Kita menjadi budak dari rangsangan luar. Seperti daun kering yang diterbangkan angin, kemana arah tiupan, kesana pula hati kita tertarik. Namun, ajaran Stoikisme menantang kita untuk berhenti sejenak dan bertanya,
Apakah aku hidup dengan kesadaran? Atau aku hanya bereaksi? Ada perbedaan besar antara reaksi dan respons. Reaksi adalah impuls, otomatis, tak sadar. Ia muncul dari luka lama, ego, atau ketakutan. Ia cepat, tapi tak selalu bijak. Respons, sebaliknya, adalah pilihan sadar. I am settler jada. Setelah pertimbangan, ia tidak dipicu oleh emosi, tapi dituntun oleh nilai dan akal sehat. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Reaksi muncul saat kita tidak memberi jeda antara rangsangan dan tindakan. Saat kita membiarkan emosi memimpin sebelum akal sempat bicara. Namun stoikisme mengajak kita untuk menciptakan ruang jeda. Ruang di mana kita menimbang, bukan terbakar. Bayangkan, seseorang memotong antrean Anda dalam sepersekian detik. Amara naik, tapi stoikisme mengajarkan, berhenti, tarik napas, tanyakan. Apakah ini layak membuatku kehilangan ketenangan? Apakah kemarahanku akan mengubah perilakunya? Atau justru menghancurkan kedamaian dalam diriku sendiri? Respons bukan berarti pasif. Bukan berarti diam dalam ketidakadilan. Tapi itu berarti bertindak dengan kepala dingin. Dengan kehormatan. Dengan nilai yang kita pilih sendiri. Bukan dengan impuls sesaat yang menyesatkan. Marcus Aurelius menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan karena hal tersebut, tapi karena penilaianmu terhadapnya dan kamu punya kuasa untuk mengubah penilaian itu. Kita punya kuasa untuk tidak bereaksi terhadap hinaan. Kita punya kuasa untuk tidak tenggelam dalam drama orang lain. Kita punya kuasa untuk tetap tenang ketika dunia mencoba mengguncang. Namun kekuasaan ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berlatih. Karena ini bukan sifat alami. Ini disiplin batin. Bersikap tenang saat dicaci bukan berarti lemah, tapi menunjukkan bahwa kita tidak mudah dikendalikan oleh ketidakstabilan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk membangun tembok dalam diri, bukan untuk mengasingkan diri, tapi untuk melindungi pusat kendali batin dari gangguan luar. Dalam tembok itu, kita menetapkan nilai, apakah aku ingin menjadi orang yang murah marah, atau orang yang murah maaf? Apakah aku ingin menjadi pribadi yang reaktif, atau seseorang yang memilih tindakan dengan bijak? Ada kebebasan sejati dalam kemampuan untuk memilih respons. Karena saat kita berhenti bereaksi dan mulai merespons, kita tidak lagi hidup sebagai korban dunia luar. Kita menjadi pengendali dunia dalam. Dan dari sanalah ketangguhan emosional tumbuh. Bukan dari menekan emosi, tapi dari menyadari bahwa emosi hanyalah informasi, bukan perintah. Bersikap tenang bukan berarti tidak merasa. Itu berarti kita mampu merasakan dengan sadar dan tetap memegang kendali atas arah tindakan. Maka, ketika seseorang menyerangmu dengan kata-kata, ketika dunia tak sesuai dengan kehendakmu, ingatlah, kau tidak bisa selalu mengendalikan apa yang datang padamu, tapi kau selalu bisa mengendalikan bagaimana kau menjawabnya. Disitulah letak kemerdekaan batin. Disitulah letak martabat manusia. Poin 3. Segalanya bersifat sementara. Ada satu kenyataan yang tak terbantahkan, namun seringkali kita abaikan. Segala sesuatu dalam hidup ini bersifat sementara. Apa yang kita miliki, orang-orang yang kita cintai, posisi yang kita banggakan, bahkan tubuh yang kita huni saat ini, semuanya sedang menuju pada satu titik, keterpisahan. Namun, bukankah kita sering hidup seolah segalanya akan berlangsung selamanya? Kita menggenggam. Kita menciptakan ilusi keabadian atas sesuatu yang secara kodrati bersifat fana. Ketika kebahagiaan datang, kita ingin mengikatnya agar tidak pergi. Ketika kesedihan menyapa, kita merasa ia akan menetap selamanya. Padahal keduanya, suka dan duka, adalah pengen. Datang, memberi makna, lalu pergi. Marcus Aurelius pernah menulis, semua hal adalah singkat, baik yang mengingat maupun yang diingat. Segalanya cepat berlalu dan terhapus. Begitu juga dengan kita. Bahkan hidup ini pun hanyalah sekelip mata dalam alur waktu yang luas. Dan justru karena sementara, setiap momen menjadi begitu berharga. Kita tidak bisa mengulangnya. Cedak bis, menandani, kita hanya bisa menghadapinya dengan penuh kesadaran. Namun, bagi sebagian orang, kefanaan ini terasa menyakitkan. Aku takut kehilangan. Aku takut gagal. Aku takut semua ini berakhir. Tapi stoikisme tidak mengajarkan kita untuk takut. Ia mengajarkan kita untuk melihat ke dalam mata kefanaan itu dan berkata, aku tahu kamu akan datang. Tapi aku tak akan membiarkanmu mencuri ketenanganku. Menerima bahwa segalanya bersifat sementara bukan bentuk keputusasaan. Sebaliknya, itu adalah bentuk kematangan. Kita mencintai seseorang bukan karena ia akan selalu ada,
Tetapi karena kita sadar waktunya terbatas, kita menikmati matahari terbenam. Bukan karena ia akan bertahan lama, tapi karena ia akan segera hilang di balik cakrawala. Begitu pula dengan rasa sakit. Ketika kita berada dalam luka, dalam krisis, dalam kekecewaan yang membakar dada, ingatkan diri, ini pun akan berlalu. Tidak ada malam yang abadi. Tidak ada badai yang tinggal selamanya. Bahkan, kesedihan memiliki batas waktu selama kita tidak menghidupinya kembali dalam pikiran. Seneca berkata, waktu berjalan terus. Ia tidak menunggu kita untuk siap. Maka jangan menunda kebijaksanaan. Kita seringkali menunda hidup dengan asumsi bahwa kesempatan akan datang kembali, bahwa orang yang kita cintai akan selalu di sana, bahwa besok adalah jaminan. Padahal, satu-satunya yang benar-benar kita miliki hanyalah detik ini. Kesementaraan seharusnya membuat kita lebih hadir, lebih penuh dalam mencintai, lebih dalam mimet, lebih ringan dalam melepaskan. Karena dalam kefanaan, kita belajar merendahkan hati. Kita belajar bersyukur. Kita belajar untuk tidak melekat pada hal-hal yang bisa berubah kapan saja. Apakah harta bisa hilang? Ya, apakah cinta bisa pudar? Bisa. Apakah kesehatan bisa runtuh dalam semalam? Tentu. Lalu apa yang bisa kita jaga? Pikiran kita, niat kita, integritas kita. Itulah hal-hal yang tetap bahkan ketika dunia berubah. Bila kita hidup dengan kesadaran akan ketidakkekalan, maka kita akan berhenti menyiksa diri karena kehilangan. Kita tak akan panik saat sesuatu diambil dari kita, karena sejak awal kita tahu, itu bukan milik kita selamanya. Segala yang kita genggam erat pada akhirnya harus kita lepaskan. Maka, belajarlah menggenggam dengan hati yang sadar bahwa ini indah karena ia tak kekal, dan ketika kita berdiri di hadapan kehilangan, kita bisa berkata tanpa amarah, terima kasih telah hadir. Sekarang, aku siap melepas. Poin 4. Perlakukan emosi sebagai tamu, bukan tuan. Dalam hidup ini, emosi adalah hal yang tak terelakkan. Ia hadir tanpa diundang, tanpa permisi, kadang perlahan, kadang menyerbu seperti badai. Marah, cemas, sedih, takut, iri, semua datang dengan wujud dan alasan yang berbeda. Dan sayangnya, terlalu sering, kita membiarkan mereka duduk di kursi kemudi hidup kita. Namun, filsuf-filsuf stoik mengajarkan hal yang berbeda. Mereka tak pernah berkata, jangan merasakan. Sebaliknya, mereka berkata, jangan diperintah oleh apa yang kamu rasakan. Epictetus mengingatkan, manusia bukan terganggu oleh peristiwa itu sendiri, melainkan oleh cara ia memaknai peristiwa tersebut. Kita boleh marah, tapi jangan biarkan amarah itu memutuskan tindakan. Kita boleh takut, tapi jangan biarkan ketakutan itu mengurung kita dari bergerak. Kita boleh sedih, tapi jangan sampai kesedihan menjadikan kita pahit terhadap kehidupan. Karena emosi, dalam ajaran stoikisme, bukan musuh. Ia hanyalah sinyal, seperti alarm di rumah. Ia memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Tapi bayangkan jika setiap alarm yang berbunyi membuat kita panik, berlarian tak tentu arah, atau bahkan membakar rumah kita sendiri. Begitulah hidup bila kita membiarkan emosi menjadi tuan. Emosi seharusnya seperti tamu. Kita persilakan masuk, kita dengarkan, tapi kita tak memberinya kunci rumah. Ia bisa tinggal sejenak, tapi tak boleh mengambil alih dapur, ruang tidur, apalagi ruang kendali. Sayangnya, banyak dari kita tak hanya mempersilakan emosi masuk, kita membiarkannya menetap, bahkan memberinya kuasa penuh atas tindakan. Aku berkata kasar karena sedang emosi, atau aku memutuskan ini karena perasaanku berkata begitu. Padahal kita lupa bahwa manusia punya akal bukan untuk dikalahkan oleh emosi, tetapi untuk memimpinnya. Stoikisme adalah jalan hidup yang menjunjung tinggi kesadaran diri. Ia tak menolak air mata, tapi ia juga tak membenarkan kemarahan yang meledak-ledak. Ia mengajak kita untuk duduk bersama perasaan, mengenalinya, lalu memilih, apakah aku ingin bertindak berdasarkan nilai, atau membiarkan diriku ditarik oleh impuls. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, menulis dalam Meditations yang menguasai dirinya sendiri. Lebih kuat daripada yang menaklukkan ribuan musuh di medan perang. Kekuatan sejati bukan pada otot atau posisi, tapi pada kemampuan untuk tetap tenang ketika badai perasaan menerpa. Dan itu hanya bisa dicapai bila kita mulai memperlakukan emosi seperti tamu. Kita dengarkan, tapi tidak dikendalikan olehnya. Kita sadari, tapi tidak menjadi budaknya. Kita izinkan hadir, tapi kita tetap yang memegang kemudi. Bukan berarti menekan perasaan. Justru sebaliknya, kita hadir penuh pada emosi itu, menyapanya, memahami mengapa ia muncul, dan lalu melepaskannya. Pergi tanpa perlu merusak apapun.
Ketika kita belajar melakukan ini, saat kita bisa menangis tanpa kehilangan arah, marah tanpa menyakiti, atau takut tanpa lumpuh, disitulah kedewasaan batin tumbuh. Karena pada akhirnya, kita tidak diminta untuk menjadi batu yang dingin dan tanpa rasa. Kita diminta untuk menjadi manusia yang sadar akan rasanya, tapi memilih untuk tetap berjalan di atas nilai. Jangan beri emosi peran sebagai tuan. Ia bukan pemimpin, bukan kompas, bukan panglima. Ia hanya tamu, hormati kehadirannya, pahami maksudnya. Tapi jangan biarkan ia menetapkan arah hidupmu. Biarlah nilai yang memimpin. Biarlah akal sehat yang menuntun. Karena dalam ketenangan yang sadar, disitulah kekuatan sejati berdiam. Poin 5. Latih diri lewat ketidaknyamanan. Di zaman serba instan ini, kita diajarkan untuk menjauhi rasa tidak nyaman. Siolohela itu musuh utama dalam hidup. Kita menghindari rasa lapar dengan sekali klik pemesanan makanan. Kita menghindari kesepian dengan scroll tak henti-henti di media sosial. Kita menghindari kegagalan dengan tidak mencoba sama sekali. Kita ingin semua yang cepat, mudah, dan tanpa gesekan. Tapi dalam pelarian dari rasa tak nyaman itu, kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Ketangguhan batin, stoikisme, sebagai filsafat hidup. Berdiri tegak di atas prinsip yang tidak populer. Bahwa ketidaknyamanan adalah guru, bahwa kesulitan adalah ladang latihan, bahwa penderitaan, jika dihadapi dengan benar, justru membentuk jiwa yang kuat. Seneca, seorang filsuf stoik, menulis, kelembutan membuat jiwa menjadi lemah, tantangan membangun karakter. Filsuf-filsuf stoik zaman dahulu sengaja melatih diri untuk menghadapi ketidaknyamanan, bukan karena mereka mencintai penderitaan, tapi karena mereka sadar hidup tidak bisa diandalkan. Dunia akan berubah. Keadaan bisa runtuh kapan saja. Maka satu-satunya yang bisa menjamin ketenangan adalah disiplin batin yang kuat. Marcus Aurelius, bahkan sebagai kaisar Romawi yang punya segalanya, tetap melatih diri untuk hidup sederhana. Ia tahu bahwa kekuatan bukan datang dari kenyamanan, tapi dari kesiapan menghadapi yang paling sulit sekalipun. Lalu apa makna melatih diri lewat ketidaknyamanan di tengah dunia modern hari ini? Itu berarti tidak memanjakan diri berlebihan. Itu berarti bangun lebih pagi saat tubuh ingin tidur. Itu berarti menghadapi konflik yang perlu dihadapi, bukan menghindar. Itu berarti berani mencoba, meski tahu ada kemungkinan gagal. Itu berarti mengucapkan kebenaran, meski itu tak menyenangkan didengar. Ketika kita terus hidup dalam zona nyaman, kita menciptakan ilusi bahwa hidup akan selalu seperti ini. Padahal, kenyamanan bisa direnggut dalam sekejap. Dan ketika itu terjadi, kita tak punya bekal batin untuk bertahan. Namun jika sejak awal kita telah membiasakan diri menghadapi yang tak mudah, maka saat krisis datang, kita tidak goyah. Kita telah mengenal rasa lapar, maka kita tak panik saat kekurangan. Kita telah berjalan melawan rasa takut, maka kita tidak lumpuh saat ketidakpastian datang. Kita telah bersahabat dengan rasa tidak nyaman, maka kita tak lagi dikuasai olehnya. Latihan ketangguhan ini bersifat internal, bukan sekadar fisik, tapi soal karakter. Bukan hanya tentang tahan dingin atau lapar, tapi tahan terhadap ejekan, penolakan, kesepian, dan kekecewaan. Kita tidak bisa menjadi kuat jika tidak pernah mengangkat beban dan beban hidup. Ketidakpastian, kesulitan, rasa gagal adalah barbel bagi jiwa kita. Semakin sering kita berlatih mengangkatnya, semakin besar kapasitas kita untuk bertahan, bahkan untuk bangkit. Ketidaknyamanan, jika didekati dengan kesadaran, akan menjadi ruang pembentukan. Ia akan membersihkan kita dari kemelekatan pada kenyamanan semu. Ia akan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, tanpa topeng, tanpa perisai. Stoikisme tidak menjanjikan hidup bebas dari kesulitan, tapi ia menawarkan cara pandang baru, bahwa kita tidak perlu takut pada rasa sakit, karena di balik rasa sakit, ada pembelajaran, bahwa kita tidak perlu kabur dari tantangan, karena justru di sanalah kekuatan kita ditempa. Jiwa yang kuat bukanlah jiwa yang tidak pernah terluka, tapi yang tahu bagaimana berdiri kembali, dengan kepala tegak dan hati yang tak retak. Jadi, setiap kali kamu menghadapi ketidaknyamanan, jangan buru-buru menyingkirkannya. Tanyakan, apa yang sedang diajarkan oleh keadaan ini kepadaku? Dan sadari, aku sedang tumbuh, aku sedang dilatih. Karena hanya mereka yang bersedia ditempa oleh ketidaknyamanan yang akan mampu berdiri kokoh saat dunia mulai runtuh. Poin 6. Jangan bergantung pada penilaian orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Kita hidup berdampingan, saling berbagi, saling bergantung dalam banyak hal. Namun,
Ada satu jenis ketergantungan yang pelan-pelan merampas kebebasan batin. Kita, ketergantungan pada penilaian orang lain. Kita ingin dipuji, kita takut dikritik, kita mencari validasi, bahkan dari mereka yang tidak mengenal siapa kita sebenarnya. Kita menyesuaikan diri, membentuk topeng, mengekang kata-kata, dan meredam jati diri, hanya demi diterima. Tapi pertanyaannya sederhana, berapa banyak dari kehidupan kita yang benar-benar kita jalani atas pilihan kita sendiri? Dan berapa banyak yang hanya kita lakukan agar terlihat baik di mata orang lain? Stoikisme memotong ilusi ini dengan tegas. Ia tidak mendorong kita menjadi antisosial, tapi ia mengajarkan bahwa martabat diri tidak boleh ditentukan oleh sorakan maupun cacian. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin menjadi bebas, menjadikan pendapat orang lain sebagai tuanmu." Penilaian orang lain adalah sesuatu yang tak bisa kita kendalikan. Mereka akan menafsirkan, menghakimi, dan menilai dari kacamata mereka sendiri, seringkali tanpa mengetahui keseluruhan cerita. Hari ini kau dipuji, besok kau bisa dicela. Hari ini mereka kagum, besok mereka melupakanmu. Jika kebahagiaanmu bersandar pada pujian, maka luka hatimu akan selalu bergantung pada cemoohan. Dan yang paling menyedihkan, ketika kita terlalu peduli pada pendapat orang, kita perlahan melupakan siapa diri kita sebenarnya. Kita tak lagi jujur dalam berpikir, dalam berbicara, dalam memilih. Kita hidup dalam cangkang harapan orang lain, bukan dalam kebenaran batin kita sendiri. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang setiap keputusan dan geraknya diamati jutaan mata, menulis dalam Meditations, sangatlah bodoh jika kita lebih peduli pada apa yang dipikirkan orang tentang kita, ketimbang pada apa yang kita pikirkan tentang diri sendiri. Apa gunanya citra yang bersinar di luar, jika jiwa kita gelap oleh keplesu? Apa artinya dipuja banyak orang jika untuk mencapainya kita harus meninggalkan integritas? Kita perlu mengingat satu hal penting. Penilaian orang bukan realitas. Itu hanya persepsi. Dan persepsi bisa keliru. Bisa dibentuk oleh asumsi, oleh bias, oleh ketidaksukaan pribadi, bahkan oleh rasa iri. Jika hidup kita ditentukan oleh semua if-to, kita sedang memberikan kunci ketenangan batin kepada tangan-tangan yang tidak bisa dipercaya. Stoikisme tidak mengajak kita menjadi arogan atau keras kepala, tapi ia menuntun kita untuk mendasarkan tindakan pada nilai, bukan popularitas. Ia mengajarkan kita untuk melakukan yang benar, bukan yang disukai. Ia mendorong kita untuk jujur pada prinsip, meski berarti berjalan sendirian. Karena pada akhirnya, hanya satu suara yang akan menemanimu setiap hari, setiap malam, suara hatimu sendiri. Dan ketenangan datang ketika suara itu bersih dari penyesalan. Ketika kita bisa berkata, "Aku telah hidup sesuai nurani, bukan sesuai ekspektasi orang lain." Maka, jika hari ini kamu merasa terbebani oleh omongan orang, berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah mereka benar-benar tahu siapa aku? Apakah aku harus menyesuaikan diri demi diterima? Atau aku cukup dengan menjadi diriku sendiri? Apakah aku hidup dengan jujur, meskipun tak semua orang mengerti? Jangan biarkan suara luar menenggelamkan suara dalam. Karena kebebasan sejati bukan saat dunia memujimu, tapi saat kamu tidak lagi membutuhkan pujian itu untuk merasa berharga. Poin 7. Ingat bahwa dunia tak berutang apapun padamu. Ada saat dalam hidup, ketika kita merasa kecewa, bukan karena sesuatu diambil dari kita, tetapi karena sesuatu tidak diberikan sesuai harapan kita. Kita berkata dalam hati, "Aku sudah bekerja keras, mengapa hasilnya tak sebanding? Aku sudah tulus mencintai, mengapa justru ditinggalkan? Aku sudah berbuat baik, mengapa dunia tak memperlakukanku adil?" Kita merasa dunia telah berutang, bahwa karena kita telah menanam, maka panen seharusnya datang. Bahwa karena kita telah taat, maka hidup seharusnya lunak. Bahwa karena kita telah memberi, maka menerima adalah hak. Namun, Stoikisme mengajarkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih menantang, bahwa dunia tidak berutang apapun padamu. Marcus Aurelius menulis, "Jangan berharap dunia berlaku adil. Dunia tidak dibuat untuk memuaskan harapanmu, tapi untuk menguji dan membentukmu. Dunia bukan institusi yang membalas jasa. Ia bukan sistem yang selalu menghargai niat baik. Ia berjalan menurut hukumnya sendiri, tanpa bias, tanpa belas kasih, dan tanpa catatan utang." Ini bukan pesan pahit, tapi pelajaran pembebasan. Karena selama kita menganggap dunia berutang pada kita, kita akan hidup dalam frustrasi. Kita akan merasa dikhianati setiap kali ekspektasi tak dipenuhi. Kita akan menyimpan luka bukan karena kehilangan, tapi karena merasa pantas mendapatkan lebih. Tapi mari kita renungkan, siapa yang menjanjikan bahwa hidup ini akan mudah? Siapa yang menjamin
bahwa setiap usaha akan dihargai oleh hasil yang setimpal. Tidak ada. Dan justru dalam ketidakterikatan inilah kita menemukan kedewasaan batin. Kita belajar bahwa kebaikan harus dilakukan bukan karena ingin dibalas, tapi karena itu benar. Kita belajar bahwa kerja keras tidak menjamin keberhasilan, tapi itu tetap lebih bermartabat daripada keluhan. Kita belajar bahwa mencintai tanpa syarat jauh lebih kuat daripada mencintai karena mengharap balasan. Ketika kita berhenti menuntut dunia berlaku adil terhadap kita, kita mulai melihat dunia apa adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Kita mulai menyesuaikan langkah, bukan menggutek medan. Kita mulai memperkuat hati, bukan menyalahkan cuaca. Epictetus berkata, tidak ada hal buruk yang terjadi padamu, hanya hal-hal yang terjadi. Penilaianmu yang membuatnya buruk. Kita bisa saja terluka, dikhianati, gagal, ditolak. Tapi semua itu bukan karena dunia sedang melawan kita. Itu adalah bagian dari mekanisme kehidupan yang tidak pernah menjanjikan apapun. Dunia tidak berkata, jika kau baik, kau akan bahagia. Ia hanya menyediakan tempat, waktu, dan peristiwa. Kitalah yang memilih bagaimana menanggapinya. Dan jika kita bisa berdiri tegak tanpa mengharapkan imbalan dari dunia, disitulah kita benar-benar bebas. Kita tak lagi mudah tersinggung oleh ketidakadilan. Kita tak lagi terseret oleh kekecewaan. Kita hidup dengan nilai, bukan dengan pamrih. Ingat, bumi tidak berputar karena keinginanmu. Matahari tidak terbit karena doa-doamu. Orang lain tidak hidup untuk memenuhi ekspektasimu. Dan dunia tidak berkewajiban memenuhi segala yang kau rasa pantas kau dapatkan. Bila hari ini kamu merasa dunia tidak adil, ingatlah, itu karena ia memang tidak pernah menjanjikan keadilan personal. Yang bisa kamu kendalikan adalah tanggapanmu. Apakah kamu memilih menjadi pahit atau menjadi bijak? Jadi, jangan tanya apa yang dunia berikan padamu. Tanyakan apa yang kamu bawa ke dunia ini. Karena dunia tidak berutang apapun padamu. Dan justru karena itu, hidupmu menjadi panggung untuk memberi, bukan menagih. Poin 8. Memento mori. Ingat akan kematian. Setiap manusia lahir dengan satu kepastian, bahwa suatu hari nanti, ia akan mati. Namun anehnya, sepanjang hidup, kita memperlakukan kematian seolah itu mitos. Kita menyingkirkannya dari pembicaraan. Kita menolaknya hadir dalam kesadaran. Kita sibuk membangun, mengejar, meraih, seolah waktu akan selalu memberi kesempatan kedua. Tapi para filsuf stoik tidak melihat kematian sebagai hal yang harus ditakuti atau dihindari. Mereka justru mengajaknya duduk di samping. Mereka berbicara dengannya setiap hari. Memento mori. Ingatlah bahwa engkau akan mati. Bukan kalimat untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Marcus Aurelius menulis, jangan bertindak seolah kau akan hidup 1000 tahun. Kematian membayangi. Sementara masih bisa, jadilah baik. Stoicism mengajarkan kita bahwa kematian bukan musuh. Ia adalah bagian dari kodrat, bagian dari ritme kehidupan yang indah, justru karena keterbatasannya. Sama seperti bunga yang indah karena akan layu, atau matahari terbenam yang menakjubkan karena hanya sebentar. Demikian pula hidup ini menjadi bermakna karena ia fana. Mengingat kematian bukanlah menyerah. Itu bukan sikap pesimistis. Sebab itu adalah dorongan untuk hidup dengan lebih sadar, untuk berbicara dengan lebih jujur, karena kita tak tahu apakah akan bertemu lagi. Untuk mencintai dengan lebih tulus, karena waktu bersama bisa jadi sangat singkat. Untuk berkarya dengan sepenuh hati, karena kita tidak tahu kapan tangan ini tak bisa bergerak lagi. Kematian adalah pengingat bahwa segala drama dunia ini, ambisi, dendam, popularitas, gengsi, pada akhirnya akan hilang. Dan yang tersisa hanyalah apa yang kita berikan, bukan apa yang kita kumpulkan. Bayangkan, jika kamu tahu bahwa ini adalah tahun terakhirmu hidup, bagaimana kamu akan menjalani harimu? Apa kamu masih akan menunda? Apa kamu masih akan berpura-pura? Apa kamu masih akan mengorbankan integritas demi validasi yang fana? Epictetus berkata, mari kita hidup seperti orang yang sedang bersiap untuk mati setiap saat. Pernyataan itu bukan ajakan untuk takut, tapi untuk bersiap dengan ketenangan, bukan kepanikan. Karena mereka yang mengingat kematian setiap hari, bukan orang yang murung, melainkan orang yang tahu betapa berharganya waktu. Kita tidak bisa memilih kapan kematian datang, tapi kita bisa memilih bagaimana menjalani hidup hingga saat itu tiba. Dan bila kita hidup dengan kesadaran akan kefanaan, kita akan berhenti menunaikan waktu untuk hal yang tidak penting. Kita akan lebih sering berkata, aku mencintaimu. Karena kita tahu kesempatan bisa lenyap, kita akan lebih sering memaafkan. Karena dendam tak akan ikut ke liang lahat, kita akan lebih ringan menjalani hari. Karena kita sadar,
Tidak ada yang benar-benar bisa kita miliki selamanya. Memento mori bukan ajaran untuk takut mati, tapi untuk hidup dengan kehadiran penuh. Untuk bangun setiap pagi dan berkata, jika hari ini adalah hariku yang terakhir, apakah aku akan hidup dengan cara yang sama seperti kemarin? Dan bila jawabannya tidak, maka memento mori bekerja. Ia menuntunmu untuk berubah, untuk memperbaiki, untuk berhenti menunda. Karena hidup yang dijalani dengan kesadaran akan kematian, justru menjadi hidup yang paling utuh. Jadi, ingatlah, bukan soal berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita menjalani waktu yang singkat ini. Dan ketika saatnya tiba, kita bisa menutup mata tanpa penyesalan, karena kita telah hadir sepenuhnya, mencintai sepenuhnya, dan hidup sepenuhnya. Poin 9. Gunakan logika sebelum emosi. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Namun, dalam banyak keadaan, kita tidak berpikir. Kita bereaksi, dan reaksi itu bukan lahir dari pertimbangan yang jernih, tetapi dari gelombang emosi yang muncul tanpa peringatan. Seseorang mengucapkan kata yang menyakitkan, kita marah. Sesuatu tak berjalan sesuai rencana, kita panik. Ada yang tak sesuai harapan, kita kecewa. Bahkan putus asa, kita membiarkan emosi menentukan arah tindakan, seolah-olah ia adalah kompas yang selalu akurat. Padahal, emosi adalah alarm, bukan peta. Ia memberitahu bahwa ada sesuatu yang terjadi, tapi bukan ia yang seharusnya memutuskan kemana kita harus melangkah. Stoikisme mengajarkan kita untuk memutar balik proses itu, bukan bertindak karena emosi, tapi bertindak karena pertimbangan. Bukan menuruti apa yang terasa benar, tetapi mencari apa yang secara rasional benar. Marcus Aurelius menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu terhadapnya. Dan kamu bisa mengubah penilaian itu kapanpun juga. Ini adalah panggilan untuk menunda reaksi, untuk menciptakan jarak, untuk memberi ruang di antara stimulus dan respons. Karena di ruang itu, di jeda yang kecil itu, terletak kebebasan terbesar kita sebagai manusia. Kemampuan untuk memilih. Gunakan logika sebelum emosi bukan berarti menjadi dingin, beku, atau tanpa rasa. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk tertinggi dari keberadaban batin. Kemampuan untuk tetap sadar dalam gelombang perasaan yang mengguncang. Ketika seseorang menghina kita, mudah untuk marah. Tapi logika akan bertanya, apakah aku benar-benar direndahkan oleh kata-kata itu? Atau aku hanya mengizinkan kata itu menguasai pikiranku? Ketika kita ditolak dalam usaha atau cinta, emosi berkata, kamu gagal. Tapi logika akan berkata, ini pelajaran, ini arah baru, ini bukan akhir. Emosi itu cepat, logika itu lambat. Emosi itu keras, logika itu sunyi. Tapi di balik keheningan logika, ada keteguhan, ada kejernihan, ada kendali. Bayangkan seorang pemanah. Jika ia menembakkan anak panah dalam keadaan gemetar oleh amarah, ia tak akan pernah mengenai sasaran. Tapi jika ia tenang, mengukur arah angin, menimbang jarak, menarik napas perlahan, maka anak panah itu akan meluncur tepat ke titik tengah. Begitu juga dengan hidup. Emosi adalah getaran tangan, logika adalah keseimbangan pikiran. Tanpa yang kedua, tindakan kita akan meleset. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi saksi atas emosi kita, bukan budaknya. Untuk mengamati, menamai, lalu memutuskan, apakah ini fakta atau hanya persepsi? Apakah ini keadaan atau hanya interpretasi? Apakah aku harus menindaklanjuti atau cukup membiarkannya berlalu? Sebagian besar penderitaan dalam hidup bukan berasal dari apa yang benar-benar terjadi, tapi dari cerita yang kita bangun di kepala tentang apa yang terjadi. Dan satu-satunya cara untuk membongkar cerita itu adalah dengan logika. Karena logika tidak menipu. Ia jernih, tenang, dan bisa diuji. Ia tak terpengaruh oleh ego, gengsi, atau luka lama. Ia adalah kompas yang membawa kita kembali ke realitas dan menyelamatkan kita dari tenggelam dalam lautan emosi yang bergelora. Kita tidak bisa menghentikan emosi datang, tapi kita bisa memilih apakah kita akan bertindak karena emosi itu atau karena pertimbangan yang matang. Dan dalam pilihan itulah terletak kekuatan kita sebagai manusia yang utuh. Maka lain kali saat perasaanmu mulai menggelegak, tarik napas, lalu tanyakan satu hal sederhana. Apakah aku sedang berpikir atau sedang bereaksi? Karena dunia tak dikendalikan oleh mereka yang paling keras suaranya, tapi oleh mereka yang paling jernih pikirannya. Poin 10. Refleksikan hari ini sebelum tidur. Hari ini, seperti hari-hari lainnya,
telah berlalu. Ia datang tanpa janji dan pergi tanpa pamit. Dan seringkali kita membiarkannya lewat begitu saja. Tanpa makna, tanpa pertanyaan, tanpa perenungan. Kita sibuk, kita lelah, kita mengejar. Namun di akhir hari, saat tubuh mulai diam dan dunia memudar dalam gelap, ada satu hal yang diajarkan oleh para filsuf Stoik untuk tidak dilupakan. Refleksi. Karena hidup yang tidak direnungkan adalah hidup yang mudah diulang dalam kesalahan yang sama. Dan refleksi bukan hanya aktivitas mental. Ia adalah cermin batin. Tempat kita menatap diri sendiri dengan jujur. Tanpa topeng sosial, tanpa sandiwara, hanya ada kita dan kejujuran. Seneca pernah menulis, ketika malam tiba dan istri saya sudah tenang, ketika rumah menjadi sunyi, saya memeriksa hati nurani saya. Saya mengulang kembali apa yang telah saya lakukan sepanjang hari, dan mengamati kota-kota serta tindakan saya. Ia tidak menunggu sampai hidup menjadi berat untuk mulai berpikir. Ia melakukannya setiap malam, sebagai latihan, sebagai penyeimbang, sebagai jalan menuju kedewasaan moral. Refleksi sebelum tidur bukan hanya untuk mencatat apa yang salah. Ia adalah latihan untuk melihat dengan jernih, untuk memahami, dan jika perlu, memperbaiki. Ia adalah momen untuk bertanya, apa yang aku lakukan dengan benar hari ini? Di mana aku kehilangan kendali atas emosi? Apakah aku hidup sesuai nilai-nilai yang aku junjung? Adakah kata yang menyakiti? Adakah diam yang seharusnya bicara? Apa yang bisa aku lakukan dengan lebih baik esok hari? Refleksi bukanlah penghakiman, melainkan pembelajaran. Ia bukan cambuk untuk menyakiti diri, tapi cahaya untuk menuntun langkah. Dan hanya mereka yang berani melihat dirinya dalam kejujuran, yang utuh, yang akan benar-benar tumbuh sebagai manusia dalam dunia yang serba cepat ini. Kita jarang berhenti untuk bertanya pada diri sendiri. Kita menilai orang lain, tapi lupa bercermin. Kita memikirkan masa depan, tapi lupa menata hari ini. Maka malam adalah saat yang sempurna, ketika dunia menjadi senyap dan suara hati menjadi lebih jelas. Refleksi juga adalah pengingat bahwa hari ini tidak akan pernah kembali, bahwa waktu yang telah lewat adalah halaman yang telah tertulis. Dan kita punya kesempatan setiap malam untuk memeriksa apakah tulisan itu layak dikenang atau harus diperbaiki pada halaman berikutnya. Bayangkan, bila setiap hari ditutup dengan kesadaran seperti itu. Bayangkan bila setiap tindakan sepanjang hari disadari. Karena kita tahu, malam akan menagih laporan. Kita tak akan hidup sembarangan. Kita akan berbicara dengan hati-hati. Kita akan mencintai dengan lebih dalam. Dan kita akan menahan diri dari amarah yang tidak perlu, karena kita tahu akan menghadapinya kembali dalam perenungan malam. Stoikisme adalah filsafat tindakan, tapi tindakan yang reflektif. Tanpa refleksi, kita bukan manusia yang berpikir. Kita hanya mesin yang berjalan di bawah tekanan dunia luar. Tapi dengan refleksi, kita menjadi kapten bagi kapal hidup kita sendiri. Jadi malam ini, sebelum tidur, jangan buru-buru memejamkan mata. Ambil jeda, duduk sejenak dalam diam. Tinjau kembali langkahmu, bukan untuk menyesali, tapi untuk menyadari. Karena hanya dengan kesadaran, kita bisa hidup dengan arah. Dan jika hari ini belum sempurna, jangan rise. Selama kita masih punya kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri, kita masih punya kemungkinan untuk berubah. Maka tutuplah hari ini dengan kejujuran, dan bukalah esok pagi dengan tekad. Karena hidup yang dirangkai dari refleksi malam ke malam adalah hidup yang tidak hanya berlangsung, tapi bertumbuh. Poin 11. Berbuat baik, meski dunia tidak. Apa yang akan kau lakukan ketika dunia bersikap kasar padamu? Ketika kebaikanmu dibalas sinis? Ketika niatmu disalahpahami? Bahkan dipelintir menjadi sesuatu yang menyakitkan? Sebagian besar dari kita akan merasa muak. Kita mulai mempertanyakan, untuk apa berbuat baik jika balasannya hanya luka? Kita mulai menarik diri, menciptakan jarak, dan pelan-pelan kita berhenti menjadi baik. Bukan karena kita berubah, tapi karena dunia terlalu kejam untuk dihargai dengan ketulusan. Tapi disinilah Stoikisme berdiri tegak, menyampaikan pesan yang tajam sekaligus agung. Berbuat baik bukan karena dunia pantas menerimanya, tapi karena itulah watak sejati manusia yang sadar. Marcus Aurelius menulis, apapun yang dikatakan atau dilakukan orang lain, tugasku tetap menjadi baik. Kalimat itu bukan nasihat kosong. Ia lahir dari medan kehidupan yang nyata, keras, dan penuh pengkhianatan. Sebagai kaisar, Marcus menyaksikan intrik, pengkhianatan, dan ketidakadilan setiap hari. Namun ia memilih jalan yang lebih sulit, tetap bertindak dengan kebaikan. Karena kebaikan, bagi seorang Stoik, bukan alat tukar, ia bukan investasi untuk mendapat pujian, balasan,
atau pengakuan. Kebaikan adalah prinsip. Ia lahir dari kehormatan pribadi, bukan dari reaksi terhadap dunia. Kita tak bisa mengontrol apakah orang akan membalas kebaikan kita. Tapi kita bisa memilih. Apakah kita ingin tetap menjadi cahaya, meski dunia dilingkupi gelap, dan cahaya itu, sesederhana apapun, punya kekuatan untuk bertahan. Bahkan di ruangan paling gelap sekalipun, berbuat baik di dunia yang tidak adil, bukanlah kelemahan. Itu adalah keberanian, karena jauh lebih mudah membalas kejahatan dengan amarah. Tapi perlu kekuatan batin yang luar biasa untuk membalasnya dengan keheningan atau bahkan kebaikan. Kita hidup dalam dunia yang penuh kemarahan tersembunyi. Orang mudah tersinggung, mudah menyalahkan, mudah menyakiti. Tapi justru karena itulah kebaikan menjadi semakin langka dan semakin dibutuhkan. Berbuat baik adalah bentuk perlawanan terhadap kebencian yang merajalela. Itu bukan kepasrahan, tapi bentuk integritas. Karena orang yang tetap baik, meski dunia tidak, adalah orang yang tidak membiarkan jiwanya dikendalikan oleh kekacauan di luar. Epictetus pernah berkata, "Jangan katakan, aku telah berbuat baik, tapi dunia tidak membalasnya. Katakan, aku telah melakukan tugasku sebagai manusia." Itu cukup. Bayangkan jika semua orang hanya akan berbuat baik jika dipuji, dihormati, atau dijamin dibalas. Maka dunia ini akan runtuh oleh siklus saling menunggu. Tapi satu orang yang tetap bertindak dengan kasih, meski dunia mencibirnya, telah memutus rantai itu. Ia membawa peradaban maju selangkah lebih dekat ke arah yang lebih layak dihuni. Kebaikan tidak harus besar. Kadang ia hadir dalam bentuk diam, saat bisa membalas, dalam mendengarkan ketika orang lain hanya ingin bicara, dalam senyum kecil di tengah ketegangan, atau dalam keputusan untuk tidak ikut menyebar luka. Meski sedang terluka, berbuat baik, meski dunia tidak, adalah bentuk kemerdekaan jiwa. Karena kita tak lagi tunduk pada logika balas dendam. Kita tak lagi hidup dengan motif pamrih. Kita sebagai manusia penuh yang tahu, aku tidak bisa mengubah dunia seluruhnya, tapi aku bisa mengubah caraku berdiri di dalamnya. Dan kadang, itu sudah cukup. Jadi malam ini, ketika engkau merasa dunia tak menghargai kebaikanmu, jangan hentikan langkah. Tetap jadi orang baik. Tetap jadi cahaya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk jiwamu sendiri. Karena pada akhirnya, nilai hidup kita tidak ditentukan oleh bagaimana dunia memperlakukan kita, tetapi oleh bagaimana kita memilih untuk tetap menjadi manusia, dalam arti yang paling luhur. Poin 12. Jadikan hambatan sebagai jalan. Dalam hidup, kita sering berharap jalan kita lurus, tenang, tanpa lubang, tanpa batu, tanpa gangguan. Kita ingin rencana berjalan sesuai jadwal. Kita ingin keinginan terkabul dengan lancar. Namun kenyataan tidak bekerja seperti itu. Dunia ini bergerak bukan berdasarkan keinginan kita, melainkan berdasarkan ritmenya sendiri. Dan di tengah perjalanan itu, pasti akan ada yang menghalangi. Pasti ada yang mengganggu. Pasti ada yang menghambat. Saat itulah kebanyakan orang menyerah. Mereka berkata, "Mungkin ini bukan jalanku." Mereka mundur, berhenti, atau bahkan berbalik arah. Tapi stoikisme menawarkan cara pandang yang revolusioner. Bukan hanya bertahan di tengah hambatan, tetapi menjadikannya jalan itu sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditation, apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan. Apa yang menghambat tindakan, menjadi tindakan. Kalimat ini bukan sekadar puisi. Ia adalah landasan sikap mental. Karena bagi Stoik, hambatan bukan tanda untuk berhenti, melainkan undangan untuk berkembang. Setiap tantangan adalah ruang untuk tumbuh. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang tak bisa dibeli. Setiap penolakan adalah arah baru yang mungkin lebih baik. Dan setiap kesulitan adalah medan latihan yang membentuk kekuatan batin kita. Ketika kau dihadang oleh rintangan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Apa kualitas dalam diriku yang sedang dilatih oleh keadaan ini? Bagaimana aku bisa menggunakan ini sebagai batu loncatan, bukan sebagai tembok penghalang? Karena hambatan hanyalah hambatan jika kita memperlakukannya seperti itu. Tapi jika kita menghadapinya dengan kesadaran dan keberanian, ia menjadi jalan menuju kedalaman karakter, ketangguhan, dan kebijaksanaan. Lihatlah sejarah. Banyak orang yang karya besarnya justru lahir dari penderitaan. Banyak penemuan besar dimulai dari kesalahan. Banyak kekuatan batin tumbuh dari luka yang dalam. Bukan karena mereka menikmati rasa sakit, tapi karena mereka memilih untuk tidak membuang rasa sakit itu sia-sia. Mereka menjadikan rasa sakit sebagai bahan bakar. Mereka menyalakan api dari batu yang menghalangi. Dan itulah semangat Stoik. Bukan mengeluh,
bukan mengutuk keadaan, tapi menerima apa yang datang dan menggunakannya untuk melangkah. Kita tak bisa memilih semua hal yang terjadi dalam hidup, tapi kita bisa memilih apa yang akan kita lakukan terhadapnya. Kita bisa memilih untuk menjadikan luka sebagai alasan menyerah, atau sebagai jalan menuju pengertian yang lebih dalam. Kita bisa memilih untuk menjadikan kegagalan sebagai akhir, atau sebagai awal yang lebih bijak. Setiap kali jalanmu terhalang, kamu punya dua pilihan: menunggu sampai hambatan itu hilang, atau menjadikannya bagian dari perjalananmu. Dan stoikisme dengan tegas memilih yang kedua. Karena dalam kenyataannya, hidup tidak akan pernah bebas hambatan. Tidak ada jalan yang benar-benar mulus. Bahkan jika hari ini lancar, Ishak bisa datang badai. Maka bukan dunia yang harus berubah, tapi cara kita melangkah di dalamnya. Jadikan hambatan sebagai guru. Jadikan rasa sakit sebagai cahaya. Jadikan kesulitan sebagai pengasah. Dan terus berjalan. Bukan meskipun ada hambatan, tapi karena hambatan itulah kamu sedang ditempa. Jadi, saat hidup melemparkan sesuatu yang berat kepadamu, jangan bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tanyakan, untuk apa ini terjadi? Apa yang bisa tumbuh darinya? Karena disitulah kekuatan stoik berakar, dalam kebiasaan untuk melihat ujian sebagai jalur masuk menuju kedewasaan. Ingatlah, batu yang menghalangi jalanmu hari ini bisa menjadi pondasi pijakanmu untuk esok. Dan langkah paling kuat bukanlah langkah yang bebas hambatan, melainkan langkah yang terus bergerak. Meski jalan tidak mudah, kini kita telah menapaki 12 prinsip stoik yang tidak sekadar membimbing pikiran, tetapi menguatkan jiwa dari mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, hingga menjadikan hambatan sebagai jalan, dari mengingat kefanaan hingga menata respons yang lebih bijak, dari memilih kebaikan, hingga berlatih dalam ketidaknyamanan yang daya-daya menyempurnakan kita. Ini bukan sekadar teori filsafat, ini adalah cara hidup. Sebuah latihan harian untuk menjadi pribadi yang tenang dalam guncangan, jernih dalam kekacauan, dan kuat tanpa harus menjadi keras. Karena dalam dunia yang mudah melukai, mudah bereaksi, dan mudah kehilangan arah, filsafat, khususnya stoikisme, memberikan jangkar, bukan untuk membuat kita kebal terhadap dunia, tapi agar kita tidak tenggelam di dalamnya. Dan jika kamu merasa ajaran-ajaran ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, jika kamu merasa bahwa hidup yang lebih bijak adalah sesuatu yang patut diperjuangkan, maka izinkan kami menjadi ruang teduh bagi pencarianmu. Senandika filsafat adalah tempat di mana kita tidak hanya merenung, tetapi juga belajar melangkah dengan sadar, tempat di mana suara batin dikuatkan, dan kebijaksanaan kuno diberi tempat dalam kehidupan modern. Silakan subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang mencari arah, bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk mengubah cara kita berdiri di dalamnya. Karena pada akhirnya, ketenangan bukanlah hadiah. Ia adalah hasil dari latihan batin, yang dimulai dari satu langkah, kesadaran. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan ingatlah selalu, yang menguasai dirinya sendiri, telah menguasai segalanya.